Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga saja kalian tetap sehat walafiat dan tetap menjaga kesehatan di pandemi COVID ini. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, terlebih dahulu saya persilahkan anak-anakku untuk berdoa terlebih dahulu, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, kepada Kepala SMP Negeri 30 Makassar, Ibu Hijriah Enang, dan kepada tim HAPEX. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kembali sistem reproduksi pada manusia. Tapi kali ini kita akan membahas tentang siklus menstruasi. Jadi ibu ingin kalian memahami apa itu menstruasi, bagaimana siklusnya, kemudian bagaimana fertilisasi. Kalian mampu mendeskripsikan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dan bisa menerapkan pola hidup yang sehat untuk menunjang kesehatan reproduksi kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang organ-organ reproduksi pada manusia dan fungsinya. Juga kita telah membahas tentang pembelahan sel dan terakhir pada gametogenesis. Pada peristiwa gametogenesis, pada laki-laki dihasilkan 4 sel sperma, sedangkan pada perempuan dihasilkan 1 sel ovum atau 1 sel telur. Anak-anakku sekarang yang laki-laki, ibu mau bertanya, pernahkah kalian mengalami mimpi basah? Bagaimana rasanya? Iya. Kalau kalian bermimpi basah, itu salah satu bentuk pengeluaran sperma dari tubuh kita. Nah, bagaimana kalau sperma kita tidak keluar? Kalau sperma kita tidak keluar, maka tubuh kita akan menyerapnya kembali. Lalu yang perempuan, pernahkah kalian mengalami menstruasi? Bagaimana rasanya? Bagaimana dengan perasaan kita dan bagaimana dengan tubuh kita? Apa yang terjadi dengan tubuh kita? Oke. Proses seorang perempuan mengalami menstruasi ketika sel telurnya tidak dibuahi atau ketika sel telurnya mulai hancur, ya, atau tidak berfungsi. Nah, peristiwa menstruasi inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Apa saja yang mempengaruhi proses menstruasi kita? Yang pertama, ada yang disebut dengan hormon. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar pituitari dan dipicu oleh apa yang disebut dengan hipotalamus. Hormon yang dihasilkan adalah, yang pertama adalah hormon GnRH, di mana hormon GnRH ini yang akan memicu terbentuknya hormon FSH. Hormon FSH ini berfungsi di dalam proses pematangan folikel. Di dalam folikel inilah terdapat nanti sel telur kita. Kemudian hormon LH, yang kedua hormon LH dihasilkan oleh kelenjar pituitari tadi yang berfungsi di dalam proses pelepasan sel telur oleh ovarium ke oviduk melalui pemberiae. Kemudian peristiwanya ini nanti disebut juga dengan ovulasi. Kemudian hormon yang ketiga adalah hormon estrogen. Hormon ini memicu pematangan sel telur di dalam folikel. Dan yang keempat adalah hormon progesteron. Hormon ini
memicu penebalan dinding rahim. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lihat hubungan antara level hormon dengan siklus menstruasi. Siklus menstruasi yang pertama adalah fase menstruasi atau biasa juga disebut dengan fase pendarahan. Apa yang terjadi di sini, anak-anakku tentu yang perempuan tentu sudah mahfum bahwa terjadi peluruhan dinding endometrium yang membawa darah. Ya, apa yang terjadi adalah hormon progesteron kita menurun drastis di sini, ya, karena sel telur tidak dibuahi atau hancur. Ya. Kemudian dari fase menstruasi ini berlangsung dari hari pertama sampai hari kelima. Bisa hari ke-6, bisa hari ke-7, bisa juga sampai ke-10, tergantung dari siklusnya anak-anakku sekalian. Kemudian setelah melalui fase menstruasi, kita akan melalui fase folikel. Di bukunya anak-anakku tertulis fase praovulasi. Nah, di fase ini yang ada adalah hormon FSH mulai ada, yang tadi Ibu sudah jelaskan fungsinya. Hormon FSH mulai muncul, kemudian juga hormon estrogen juga mulai meningkat, ya. Kemudian setelah melewati fase folikuler ini, kita akan masuki fase ovulasi pada hari ke-14. Itu bertahan hanya 12 sampai 24 jam. Peristiwanya ini adalah pelepasan sel telur dari ovarium ke ovidum. Nah, kemudian apa yang terjadi? Hormon yang meningkat di sini adalah hormon LH. Hormon LH, kenapa? Karena hormon LH membantu dalam proses pelepasan sel telur. Kemudian setelah fase ovulasi, kita akan masuki fase luteal atau pasca ovulasi, di mana di sini hormon progesteron sangat meningkat karena dipakai untuk mempertebal dinding rahim, persiapan jika sel telur ini dibuahi atau masa kehamilan. Ketika kemudian sel telur ini tidak dibuahi, maka progesteron akan menurun, maka kita akan mengalami kembali fase menstruasi. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana jika sel telur kita dibuahi atau terjadi apa yang disebut dengan fertilisasi? Ya, apa itu fertilisasi? Silahkan ditulis di bukunya ya. Kemudian anak-anakku sekalian, coba lihat, kembali Ibu ingin kalian deskripsikan hubungan antara hormon dengan fase menstruasi yang tadi Ibu jelaskan. Nah, sekarang kita kembali ya, kalau terjadi proses fertilisasi, ini ada contoh sperma, ini sel telur, maka akan terjadi peleburan antara sel sperma dengan sel telur yang kemudian menghasilkan sel telur. Jadi anggaplah ini adalah sperma, ini adalah sel telurnya. Ketika mereka kemudian bertemu, mereka kemudian akan melebur menjadi satu dan menghasilkan satu sel telur. Di mana peristiwa ini terjadi? Silahkan ditulis anak-anakku karena sudah membahas tentang fungsi organ-organ reproduksi, ya. Kemudian ketika terjadi proses fertilisasi, maka sel ini yang akan membelah 1 sampai 2 sampai dia sempurna, kemudian dia akan bertumbuh di dalam rahimnya ibu kita. Nah, sekarang inilah yang terjadi pada pertumbuhan di dalam kandungan. Seperti ini kita ya, dalam kandungannya ibu seperti ini. Nah, anak-anakku silahkan deskripsikan pertumbuhan step by step di dalam tubuh ibu kita. Ketika kemudian kita lahir, ya di anak-anakku sekalian, ibu kita itu jangan didurhakai ya, dituruti perintahnya. Kemudian ketika kemudian kita lahir, kita akan memasuki masa bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan kemudian lansia, kemudian kita akan meninggal. Nah, di mana kita sekarang? Kita ada
ada di masa remaja. Gimana proses ini mulai dihasilkan sel kelamin. Jadi anak-anakku sekalian, mulai juga di sinilah kita harus kita harus menjaga kesehatan reproduksi kita. Nah, sekarang selebihnya saya menginginkan anak-anakku yang mengeksplorasi, mencari sendiri, tanya suster, tanya dokter, atau tanya atau silakan lihat di internet bagaimana caranya kita menjaga kesehatan reproduksi kita, pola hidup apa yang harus kita jalani. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi itu. Yang pertama, anak-anakku silakan tulis di bukunya dan dijawab ya. Mengapa kita harus menjaga kesehatan reproduksi kita? Yang kedua, Ibu bertanya, usaha apa yang dapat kita lakukan untuk tetap menjaga kesehatan organ-organ reproduksi kita? Dan yang ketiga, seandainya kita lalai dari menjaga kesehatan reproduksi kita, kemungkinan penyakit apa saja yang dapat muncul pada sistem reproduksi kita. Dan terakhir, Ibu ingin bertanya pendapat kalian. Andaikan ada orang yang berhubungan dengan lawan jenis tapi tidak menikah, belum menikah, maka bagaimana pendapat kalian dari sisi agama, masyarakat, dan dari sisi kesehatan? Anak-anakku sekalian, bisa kalian membuat tugas kalian ini dalam bentuk tabel, boleh juga dalam bentuk narasi. Ya, Ibu terima semua. Yang penting ada nama penyakit, deskripsi penyakit tersebut, organ apa yang diserang, dan apa usaha kita untuk menghindari penyakit tersebut. Saya Ibu tunggu tugasnya. Silahkan ditulis di kertas, kemudian difoto dan kirim ke Ibu. Baik, terakhir adalah anak-anakku sekalian, silahkan tulis kesimpulan pada bukunya ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.